Apa kamu benar-benar sudah melupakan dia? Masa aku bisa benar-benar melupakan dia? Nenek masuk dulu ya. Di mana cinta? Di manakah cintaku cari? Cinta tak mungkin aku beli, tak mungkin juga aku curi. Wow, wow, di mana cinta yang selalu membuat hati penasaran ingin memiliki? Untuk minta ku tak berani. Kata orang cinta itu dari mata turun ke hati, namun tak juga ku temukan cinta itu. Lama-lama bisa gila, ku lelah dan putus asa. Bantulah ku cari di manakah cinta. Ternyata cinta ada di dalam hati kita, tak perlu jauh mencarinya. Cinta itu ada selamanya di hati kita. Di mana cinta? Di mana cinta? Masuk dulu, pilih dong buat nenek. Ayo. Tuh, ibumu sama... Ayo, Nek. Emangnya siapa sih dia, Nek? Laki-laki yang sama ibu tadi? Itu namanya Arya. Siapa, Arya? Itu pacar ibumu dulu. Sebelum kakekmu menyuruh ibumu menikah dengan ayahmu. Duduk, Lela. Kamu mandi terus, aku jadi pusing. Aku juga pusing. Makanya sini duduk. Lagian berdiri terus kayak patung Bali. Udah jam segini belum pulang juga. Coba, ngapain mereka? Ibu sama teman sekolahnya itu. Bekas pacar. Iya, bekas pacar. Ya bernostalgia kali. Hah? Nostalgia? Terus kamu tenang aja gitu? Ibu kita lagi bernostalgia sama bekas pacarnya. Terus kita mau ngapain? Ya ngapain, kek? Ini kan nggak benar, harus dihentikan. Nah, kalau gitu kenapa tadi kamu aja ngantiin? Itulah konyolnya. Kenapa tadi aku diem aja ya? Malah tinggal pulang. Sebel. Udah Lala, tenang sedikit. Ibu kan bukan anak-anak. Ibu tahu apa yang pantas dan nggak pantas dilakukan. Kamu gak curiga? Ibu tadi sebelumnya tuh antusias banget sama urusannya Roman dan Bu Meli. Sekarang dengan entengnya mau diundur. Aku tuh bukan masalah Roman atau Bu Melinya. Ini masalah Ibu dan Arya. Pasti mereka ada apa-apanya, Lin. Jangan bicara gitu. Ibu nggak mungkin bertindak salah. Kalau kamu ngomong aneh-aneh gitu, aku jadi takut. Aku nggak aneh-aneh. Nenek bilang dulu mereka dipisahkan, bukannya berpisah. Bisa aja Ibu sama Arya sekarang masih saling mencintai. Ini kan nggak benar, bahaya. Kamu jangan terlalu serius nanggapin omongan nenek. Kamu tahu sendiri kan, nenek udah agak pikun. Nenek tuh nggak pikun.
Jangan disebut gitu lagi. Aku nggak suka, tau nggak? Nenek tuh cuma pelupa. Wajar, udah tua. Telepon aja ya. Iya, kamu aja deh yang sering telepon-telepon ke sini. Kamu juga kan, Lin? Kalian kapan lagi datang ke sini? Mungkin nanti, Nek, kalau lagi liburan, biar kita nggak perlu bolos-bolos lagi kayak gini. Ya udah, Nenek aja deh yang ke sana. Kan Nenek nggak sekolah. Jangan, Bu. Ibu di sini saja. Biar kami nanti yang datang ke sini. Di sana negeri orang. Ibu kan suka jalan-jalan sendiri. Nanti kalau nyasar repot loh. Idih, siapa yang suka jalan-jalan sendiri? Ih, Udah, Nenek tenang aja di sini. Nanti akhir pekan, kalau Nila lagi nggak ada acara, Nila sering-sering deh ke Jakarta. janji ya? Janji dong. Sebagian barang ibu dan pakaian ibu kalian bawa ya. Supaya kalau ibu pulang nggak terlalu banyak bawaannya. Ibu kapan mau pulang ke Malaysia? Belum tahu. Nantilah. Nanti ibu telepon. Kenapa nggak bareng sama kita aja sih, Bu? Kan ibu ada urusan. Urusan apa? Sama siapa, Bu? Sudahlah. Nanti ibu telepon kalau ibu sudah mau balik. Tuh, pasti ada papanya deh. Apa sih? Kalau normal nih ya, aku liatin ibu kayak tadi, aku pasti dilempar sandal sama ibu. Pasti ada papanya. Ibu bisa sampai salah tinggal kayak gitu. Jangan ngada-ngada. Hayalku menerawang waktu kau lempar senyummu. Serasa ku bermimpi sama berlari menyongsong fajar berseri. Apalah aku ini. Aku suka sekali rumah ini, Mas. 2 hari belakangan ini, rasanya seperti mimpi yang jadi kenyataan. Sepertinya kita menikah dan tinggal bersama. Tenang, ada orang lain. Dan yang pasti, gak ada Kartika. Aku suka sekali rumah ini. Dan aku ingin karena Kartika bisa setiap saat berada di sini. Hanya kamu, aku jadi malu. Memang hanya kamu, hanya kau yang ku cinta. Kamu tidak perlu bicara seperti itu. Yang penting kan sekarang kita berdua di sini. Dan kita sudah melewati beberapa hari ini kan bersama-sama, ya kan? Masa kamu gak curiga sama sekali sih sama sikap ibu? Kan bisa dicurigain sih, Wak. Wajar aja kan kalau ibu punya banyak kegiatan di Jakarta. Teman-teman ibu kan banyak. Dan dari dulu ibu juga aktif sama teman-temannya. Aku nggak ngeliat ada perubahan. Iya, tapi nggak tahu deh. Feeling aku nggak enak aja sama temen ibu yang satu itu. Yang mana? Ya yang nganterin ibu pulang itu, Arya. Yang ngeliat berduaan sama ibu di restoran. Sayang, kita pergi yuk. Mau pergi kemana? Ya kemana kek? Masih di kamar terus dari sore, kan aku bosen.
sih? Ini gak ada hubungannya sama ayah. Ayah mana mau tahu urusan rumah. Ini urusannya sama si Bibi. Masa Bibi gak pernah beresin rumah sama kita pergi? Bibi! Bibi! Kok gak dikunci sih? Bibi! Siapa tuh, Mas? Nggak tahu. Aku lihat dulu ya. Tapi kok kayak suaranya Lina. Emangnya mereka mau pulang hari ini? Nggak tahu, mestinya besok. Sebentar. Mana sih kok nggak ada orang? Mana cuma dikunci lagi. Bi! Bibi! Bi! Bibi! Bibi! Lina? Ayah! Halo. Halo ayah. Aduh, ayah kangen sekali sama kalian. Kok kalian sudah pulang? Nggak telepon dulu atau apa? Emangnya kalau pulang mesti telepon dulu apa? Bukan begitu. Ayah kan bisa jemput kalian di airport. Katanya mau pulang besok. Gak enak ya. Kemarin sama hari ini kan udah bolos kuliah. Mau ngapain ke kamar ayah? Hah? Ini tas titipan ibu. Katanya biar ibu nggak perlu repot bawa banyak barang. Sini. Kalian kan baru datang, pasti capek. Nanti ayah yang bawa masuk ke dalam kamar. Sekarang istirahat aja sana, ya. Gimana, Mas? Aman? Sorry, kamu harus pergi, Ina. Jangan sampai. Nggak mau. Aku nggak mau pulang. Aku mau di sini aja. Ina. Tolonglah mengerti. Anak-anakku sudah di sini. Kamu tidak mungkin tinggal di sini. Ayo. Iya. Masuk, Nina. Ayah, Ada apa, sayang? Bibi kemana sih? Kok dicariin nggak ada? Bibi. Oh, Bibi lagi libur. Libur? Iya, ayah yang liburkan dia. Katanya sih ada keluarganya yang sakit atau bagaimana. Tapi besok sudah masuk kok. Oh. Ih, kamar ayah kok berantakan banget sih mentang-mentang nggak ada ibu. Ya maklum. Biasanya kan ibu yang selalu beresin kamar. Ya maklum lah kalau laki-laki sendiri kan begini. Udah malam, kamu pasti capek kan? Iya. Istirahat aja ya. Ya udah.
mobilnya sudah di garasi, Mak. Kalau aku ambil, anak-anak pasti akan dengar. Ya terus malam-malam gini kita mau naik apa? Ya kita cari taksi aja lah. Kamu udah sebanyak ngomong. Yang penting kita selamat. Anak-anak tidak tahu. Oke, ayo. Pak, ini bilang kamu kan? Tahu. Lina, hey Ina, udah selesai kuliahnya hari ini? Masih ada satu mata kuliah lagi sih, tapi nanti masih jam 2. Ya, kamu udah makan ya? Padahal aku mau ngajak kamu ke restoran steak yang waktu dulu itu tuh. Udah beli ini, makasih deh. Ya, udah deh. Kalau gitu aku pergi dulu ya. Kok ada gelang gue sih di situ? Jatuh kali ya? Kok bisa? Hai, Mo. Lagi ngapain? Hai, mana pergi? Dah lama tak nampak. Pulang ke Jakarta. Pulang ke Jakarta? Urusan apa? Ya, ada urusan dikit. Oh, dan bila balik? Semalam. Semalam. Oh ya, semalam aku ketemu ayah kamu dengan seorang gadis yang cantik. Gadis cantik. Di mana? Depan rumah kamu. Cantik sangat, tapi aku tak sempat kenal dia lah. Saudara kamu kan? Nanti kenalkan ke aku ya. Sebenarnya kita mau kemana sih? Aku ingin mengajak kamu ke butikku. Aku ingin mengenalkan kamu dengan seseorang. Biasanya dia langsung ke toko sepulang dia dari kuliah. Siapa? Siapa, Arya? Nanti kamu juga akan tahu, Kartika. Bukan ku tega. Stok yang lama pindahin aja ya. Stok yang baru taruh di sini ya. Mas. Menantikan diriku. Sisi hatiku masih terbagi. Cinta dan duka lara. Bagaimana aku buktikan kepadamu. Adik, Tiada yang tersisa. kenalkan ini teman Bapak. Nah, Ibu. Hanya dengan cinta dan tetes air mata ku miliki dirimu. Tak mungkin Kartika, engkau kamu nggak apa-apa, Tika? Pak, saya ambilkan minum aja ya. Tika, ayo duduk. Duduk. Bukan milikmu, hanya kau yang mengisi. Dia memanggilku ibu. Bagaimana kamu bisa? Ayahmu tidak mengizinkan aku untuk menemuimu di rumah sakit waktu itu. Dalam hati, jika ku bisa putar. Tapi aku tahu,
kalian pulang ke rumah tanpa membawa bayi itu. Akhirnya aku tahu. Orang tuamu menyerahkan bayi itu ke sebuah panti asuhan. Panti asuhan? Iya. Tapi bayi itu tidak lama di sana. Aku berhasil mengadopsinya. Dan aku pulang kembali ke Sumatera. Sampai sekarang, kami tidak pernah berpisah. Dia tahu? Tidak. Dia tidak tahu kejadian yang sebenarnya. Yang dia tahu cuma orang tuanya meninggalkannya di sebuah panti asuhan sehari setelah kelahirannya. Itu nggak benar, Arya. Aku tahu, Tika. Tapi aku tidak yakin kalau aku ceritakan yang sebenarnya. Apakah itu lebih baik buat dirinya? Adit. Diminum, Bu. Ibu sakit ya? Adit, kamu nggak makan? Males. Pak. Siapa sih tadi ibu yang datang ke butik? Dia teman sekolah Bapak dulu. Bapak makan dulu ya. Mampukah aku mengasihimu, tak banyak lagi dapat ku beri, meski dirimu harus berlalu, tapi cintaku hanya Halo? Oh, Nila? Ibu Meli? Oke. Iya. Ibu besok kembali ke Kuala Lumpur. Ayah bisa jemput ibu di bandara? Malam saja ya? Kalian baik-baik saja ya? Iya. Dadah. Aneh deh. Aku kan baru aja nelfon ibu, ngasih tahu tadi Bu Syarifah telepon. Ibu kedengeran tuh aneh banget deh. Masa ibu baik banget? Masa ibu ngomong gini? Kok baik-baik kan? Biasanya kan ibu gak kayak gitu. Biasanya, kamu jangan bandel ya, jangan bikin ulah. Jangan berani sama ibu. Perubahan emosi kayak gitu tuh gak bisa dianggap enteng. Apalagi kalau dihubung-hubungin sama orang yang namanya Arya itu. Wah, udahlah. Bener. Astaga, belum lagi urusan ibu selesai, ayah udah bertingkah aneh. Masa kata Leo kemarin malam ada cewek di sini sama ayah? Leo kadang-kadang ngawur kan kalau ngomong. Emang, tapi dia nggak pernah bohong. Kok ada gelang gue sih di situ? Jatuh kali ya? Kok bisa? Lah, kamu punya gelang plastik warna-warni nggak? Sejak kapan aku pakai gelang? Warna-warni lagi? Please deh. Lagian kamu aneh deh. Orang lagi ngomongin Leo, kok lompatnya ke gelang sih? Banyakan belajar tuh. Yaudahlah, aku mau ngomong dulu sama ayah. Besok ibu minta jemput di bandara. Gue harus kembali ke Malaysia malam ini, Arya. Aku dan Adit akan antar kamu ke bandara. Terima kasih. Tapi rasanya aku masih ingin di sini. Aku mengerti perasaanmu, Tika. Semalam aku jadi banyak berpikir, apa yang sudah aku lakukan itu benar.
Karena aku sudah mengganggu kehidupanmu yang sudah tenang. Enggak, Arya. Kamu sudah benar mempertemukan kami. Terus terang, aku sebenarnya sudah nggak pernah berharap untuk bisa melihatnya lagi. Meskipun ayah bilang kalau bayi itu meninggal pada saat aku lahirkan, tapi ibu nggak pernah bisa bohong. Cuma saja ibu tidak tahu kemana Adit dibawa pergi. Aku nggak mungkin lupa, Arya. Cuma saja aku sudah nggak punya harapan lagi. Sewaktu pertama kali aku melihatnya lagi, dia begitu tampan, begitu santun. Aku merasa beruntung kamu telah memperjuangkannya. Dan dia anak kita. Adit, Bu Kartika nanti malam harus kembali ke Malaysia. Kita makan siang sama-sama ya. Baik, Pak. Nanti malam kita antar ibu ke bandara. Ya, Pak. Akhirnya aku tahu. Orang tuamu menyerahkan bayi itu ke sebuah panti asuhan. Panti asuhan? Iya. Tapi bayi itu tidak lama di sana. Aku berhasil mengadopsinya. Ibu tidak apa-apa kan? Ibu. Lihat punya kamu dong. Enggak, itu lihat doang. Ini lihat tuh, ini punya kamu yang ini. Iya, udah kamu yang itu aja deh. Enggak boleh. Aku mau yang enggak. Nina. Sisi hatiku masih terbagi cinta dan duka lara. Bagaimana aku buktikan kepadamu tiada yang tersisa dariku. Hanya dengan cinta dan tetes air mata ku miliki dirimu. Tak mungkin engkau membagi cinta. Ibu kenapa sih? Kok mau tahu? Pasti ada hubungannya sama pria teman sekolah ibu itu. Jangan ngomong kayak gitu ah. So tahu kamu. Bukan milikmu, hanya kau yang mengisi Sampai saya lupa nak tanya, Ibu Kartika apa khabar? Baik, Bu Sarifah. Alhamdulillah. Nampak seronok ya sejak dari Jakarta ni kan? Aduh, apanya? Capek ngurusin neneknya sekembar. Biasalah tu Ibu Kartika, orang tua-tua ni dah akan jadi anak-anak kan? Minta dimanja, minta diuruskan. Oh ya, saya datang ni nak jemput Ibu Kartika keluarga datang ke rumah. Kapan, Bu?
Sabtu depan. Saya dah cakap dah dengan ayahnya Roman, bukan main seronok lagi dia. Dia kata dapatlah diingatkan kembali zaman-zaman masa dia muda-muda dulu. Oh iya? Memang kami waktu muda sering kumpul-kumpul mengadakan parti, Bu. Tapi ini bukannya parti, Bu. Ini cuma zaman makan-makan aja. Ajak semuanya ya. Kalau Bibik mau ikut pun ajak sekali. Si kembar tu. Dengar kata Lina dah bertunang. Nah, ajaklah tunangnya sekali, ya. Oh, baru pacaran biasa. Ini kalau si Roman dengan Nila sudah sesuai, serasi, kita terus adakan pesta pertunangan aja lah ya. Mudah-mudahan mereka cocok, Bu. Tapi kayaknya sih mereka cocok-cocok saja. Silakan diminum, Bu Sarifah. Terima kasih. Yang ini harganya berapa ya, Pak? Yang itu, satu set cuma 5.000, Bu. Wah, mahal juga ya. Ambil aja 3 set tuh, murah aja. 3 set? Untuk apa? Nah, beli sajalah, Bu, untuk anak-anak. Saya ambil yang ini 1 set saja ya. Baik, Bu. Terima kasih. Apa? 5.000 ringgit? Tapi kan kamu sudah punya perhiasan untuk pesta. Ngapain beli lagi? Sudah dibeli. Oke. Nanti aku ganti uang kamu. Iya, 5.000. Perhiasan untuk makan siang saja 5.000 ringgit. Ya, Ina. Mas, aku tadi lihat Kartika beli perhiasan bagus. Itu kan kalung yang aku suka, Mas. Aku pengen banget kalung yang itu, aku nggak mau yang lain. Aku beliin 1 ya, Mas ya. Ngomong apa kamu? Perhiasan 5.000 ringgit? Untuk apaan? Nak. Emangnya kamu perlu banget? 5.000 ringgit itu tidak sedikit, tahu? Ya, beliin dong, Mas. Iya deh. 5.000 ringgit kali 2, 10.000 untuk kalung, perhiasan leher. Perempuan. Kenapa sih perempuan harus punya leher? Nila, sini sayang. Nila, coba lihat deh. Bagus ya? Ikut ibu yuk. Pasti dipakai kamu bagus. Ibu, aku tuh nggak suka pakai kalung, Bu. Gimana sih kamu? Duduk sini. Coba kamu perhatiin ya. Kalung ini kalung yang bagus, mahal. Pasti bagus sih kamu. Ini kalung ibu-ibu. Aduh, Bu. Enggak dong, Nila. Masa kayak gini untuk ibu-ibu? Coba buka dulu. Buka topinya, sayang. Buka. Tuh. Tuh kan, bagus. Kamu cantik pakai ini. Tuh, bagus kan? Kebetulan di toko yang sama ada 2 set. Jadi ibu mau beli semua. Kalian satu-satu punya 1 set. Bagus kan? Nila. Kayaknya ada yang sok nih. Kasian ayah. Kasian sama ayah. Aku sih bodo amat. Ya, lihat deh. Cantik kan? Ya, 5.000 ringgit kalau nggak cantik sih
kebangetan. Memang cantik ya. Tadi ibu pakai uang sendiri loh ya. Jadi besok ayah harus masukkan ke tabungan ibu 5.000 ringgit. Ditambah dengan 10.000 ringgit. Apa? Iya ya. Di toko yang sama kan masih ada 2 set. Ibu mau beli dua-duanya untuk si kembar. Ayah tahu nggak? Tadi waktu mereka coba, mereka cantik sekali. Apalagi si Nila yang biasanya tomboy, pakai perhiasan ini jadi tambah anggun loh ya. Coba kau si kembar laki-laki. Enaknya enggak punya anak laki-laki. Nggak perlu perhiasan, nggak perlu macem-macem. Halo? Halo? Oh iya, Ibu Kartika, iya, ini Adit. Mau bicara dengan Bapak? Oh, iya Adit baik-baik aja kok. Ibu juga kan? Lagi belajar aja buat mata kuliah besok. Oh, enggak kemana-mana. Enggak Bu, Adit nggak suka pergi-pergi gitu. Ya paling kalau libur, kalau nggak di rumah, ya bantuin Bapak di butik. Ya, iya. Oh iya, ya baik Bu. Iya, nanti Adit sampaikan. Iya, mari. Bapak. Tadi Bu Kartika telepon. Pas Adit mau manggil Bapak, katanya mau ngomong sama Adit aja. Bicara apa? Enggak, cuma nanya kabar Adit. Terus lagi ngapain? Nggak kemana-mana. Aneh nggak sih, Pak? Kenapa? Nggak tahu. Kamu heran? Kenapa Ibu Kartika begitu memperhatikan kamu? Iya. Ibu Kartika itu teman terbaik Bapak. Kami pernah sangat dekat. Kalau tidak ada halangan dari orang tuanya, kami sudah hampir menikah. Ibu Kartika sayang sama kamu. Karena dia tahu Bapak juga sangat sayang sama kamu. Cuma kamu satu-satunya keluarga dan harta yang Bapak punya. Pak, saya ambil satu yang itu ya. Minta maaf, sudah dijual. Loh, itu kan ada 2, saya bisa ambil 1 dong. Betul, tapi dua-duanya sudah diambil sama Ibu Hardi. Loh, kapan dia? Baru aja tadi ditelepon, nanti petang dia datang ambil. Nak, udah cari luar sebentar. Nggak bisa dong, Mas. Bapak ini gimana sih? Saya kan datang duluan, harusnya dijual ke saya dulu dong. Tak boleh Bu, sebab petang nanti Ibu Hardi dia akan ambil barang dia. Lagipun dia pelanggan tetap kami. Dan Ibu pun tak perlu risau lah, pasal kita pun banyak lagi barang-barang kita yang cantik kat sini. Oh, saya nggak mau. Sudahlah. Kita cari tempat lain. Pasti ada yang lebih bagus juga. Ayo. Aku nggak terima. Kartika kemarin kan udah beli 1 set, Mas. Masa masih kurang juga sih? Serah amat sih mau dibeli semuanya. Kamu kan bisa cari yang lain, yang lebih bagus juga banyak kok. Aku nggak mau, aku mau yang itu. Pokoknya Mas harus dapetin kalung itu besok. Kalau nggak aku bisa aja nemuin dia. Aku bikin shock aja dia sekalian dia di jantungan. Memangnya kamu mau ngapain? Aku nggak mau ngapa-ngapain. Aku cuma mau ngomong aja. Aku bisa aja ngasih tahu tentang hubungan kita. Aku pengen lihat kayak apa sih mukanya kalau dia tahu selama ini suaminya sudah membohongi dia selama bertahun-tahun. Ina. Nila, kalian lihat nggak kalung ibu? Enggak. Kenapa, Bu? Kemarin ibu simpan 3 set di laci. Sekarang kalungnya hilang 1. Mungkin jatuh di bawah lemari kali, Bu. Ibu inget nggak waktu ngeluarin kalung itu? Siapa tahu lupa taruh.
Enggak mungkin. Terakhir kali setelah ibu kasih unjuk ayah, ibu nggak pegang-pegang lagi kalung itu. Aduh, barang itu kan barang mahal. Gimana ini? Kok bisa hilang sih? Pasti ada yang ambil. Siapa yang berani masuk kamar ibu tanpa izin? Di mana cinta? Di manakah cintaku cari? Cinta tak mungkin aku beli, tak mungkin juga aku curi. Wow, di mana cinta yang selalu membuat hati penasaran ingin memiliki, untuk minta ku tak berani. Kata orang cinta itu dari mata turun ke hati, namun tak juga ku temukan cinta itu. Lama-lama bisa gila, ku lelah dan putus asa. Bantulah ku cari di manakah cinta. Ternyata cinta ada di dalam hati kita, tak perlu jauh mencarinya. Cinta itu ada selamanya di hati kita.